Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang tutorial teknik-teknik pijat, teknik penyembuhan menggunakan teknik pijat, cara kita mendiagnosa sebuah penyakit, cara kita mempelajari tentang struktur anatomi tubuh. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, like jika kamu menyukai video ini, berikan komen, saran dan komentarnya, share video ini ke sosial media teman-teman semua sebagai rasa terima kasih teman terhadap saya. Oke, kita langsung menuju ke video selanjutnya dan selamat menikmati tayangan ini. Meridian lambung, micing, aliran energi meridian lambung. Meridian lambung adalah meridian yang dimana arah energinya bersifat sentrifugal. Trayeknya dimulai dari sebuah titik kira-kira 3,5 cun di atas sudut luar alis di atas pelipis batas tumbuh rambut, kemudian turun ke bawah melalui sudut luar rahang, pipi, sudut luar mulut, leher, menelusuri tulang selangka sepanjang 2,5 cun, kira di tengah tulang selangka energi turun ke coste, menyusuri garis vertikal yang melalui pusat puting susu sampai di permukaan perut bagian bawah, kemudian turun ke anggota gerak bawah sisi antero, ekstern dan berakhir di bawah akar kuku jari kedua sisi jari ketiga. Dari titik ini energi melanjutkan perjalanannya ke meridian limpa. Letak titik nyeri dan indikasi meridian lambung. Meridian lambung mempunyai 45 buah titik nyeri dengan nomor urut. Letak dan indikasinya adalah sebagai berikut. Terletak pada permukaan temporalis 4 cun di luar median kepala, sedikit di depan sutura frontoparietalis, sedikit di atas perbatasan tumbuh rambut, dengan kedalaman 1-3 mm. Indikasi, pendarahan dan kongesti otak, migraine, cefalalgia frontalis, conjunctivitis dan mata berair. Terletak di depan telinga di bawah arcade zygomaticus dan di depan condylus rahang bawah di dalam sebuah legokan bila mulut dibuka dengan kedalaman 1-3 mm. Indikasi, temporomaxillaris, luksasi persendian, vertigo, neuralgia gigi geligi, paralise dahi, penyakit-penyakit telinga dan astenia. Terletak di depan dan sedikit di bawah lobus telinga di belakang segi rahang bawah di antara insersi jaringan-jaringan otot masseter dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, neuralgia atau paralise frontalis, afonia, inflamatic rahang bawah, neuralgia gigi geligi dan nervus trigeminus, torticollis, sukar mengunyah makanan serta afasia. Terletak di tengah-tengah sisi bawah orbita setinggi jaringan otot. Periocular dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, keratitis, hemeralopia, miopia, paralise frontalis, mata berair, tic kelopak mata dan pandangan mengurang. Terletak pada 3/10 cun di bawah LB4 di persimpangan garis vertikal yang ditarik dari tengah-tengah kelopak mata dan garis horizontal yang ditarik dari akar hidung dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, neuralgia mata, rurlis kelopak mata, cefalalgia, vertigo, absces atau spasme dahi dan radang lateral hidung. Terletak di bawah malar, pipi, 8/10 cun di sisi luar cuping hidung dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, neuralgia atau paralise dahi, keratitis, glaucoma, miopia, absces dahi dan spasme atau atonia jaringan otot oculair. Terletak pada 4/10 cun di sisi luar sudut mulut dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, neuralgia atau paralise dahi, spasme jaringan otot mulut disertai dengan afsia, spasme orbiculair dari bibir dan miopia. Terletak pada tempat yang teraba denyutan pembuluh nadi di sisi bawah rahang bawah dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, spasme atau paralise dahi, trismus, neuralgia gigi geligi bagian bawah, parotitis, spasme leher dan bibir, tumefaksi pipi dan intermittent fever.
terletak pada permukaan leher di mana teraba denyutan nadi carotis 0,5 cun di atas garis horizontal yang ditarik dari jakun dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, radang leher, faringitis, tonsilitis, emfisema paru-paru disertai sesak nafas dan adenitis. Terletak pada sisi anterior jaringan otot sternocleidomastoideus 2 cun di bawah LB9 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, tonsilitis, bronkitis, dyspnoa dan faringitis. Terletak di atas tulang selangka 1,5 cun dari median tubuh dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, sama dengan lambung 10. Terletak di atas tulang selangka 4 cun di luar garis median tubuh dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, dyspnoa, pleuritis, myositis pada lengan dan pundak, neuralgia intercostalis, tonsilitis dan skrofulosis. Terletak dalam legokan di bawah tulang selangka 2 cun di bawah LB-12 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, pleuritis, bronkitis menahun, batuk-batuk, apnea serta spasme diafragma, jaringan otot dada dan punggung. Terletak pada garis vertikal yang ditarik dari pusat puting susu di dalam intercostal pertama sedikit di bawah LB13 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, kongesti paru-paru, bronkitis, pleuritis disertai sesak nafas dan apnea. Terletak di bawah LB14 dalam intercostal ketiga di atas puting susu dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, batuk-batuk, muntah darah, batuk-batuk disertai purulent, pleuritis, neuralgia intercostalis dan reumatik jaringan otot dada. Terletak pada ruang intercostal ketiga sedikit di bawah LB15 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, kongesti dan emfisema paru-paru, pleuritis, bronkitis, enteritis disertai diarrhea, absces atau tumor mamae serta neuralgia intercostalis. Terletak pada pusat puting susu dengan kedalaman tidak ada. Indikasi, tidak ada kecuali untuk moksa. Terletak pada intercostal kelima di bawah lambung 17 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, mastitis, bengkak dan absces mamae, air susu kurang atau tidak lancar, batuk-batuk, pleuritis neuralgia atau paralise intercostalis serta spasme jaringan otot lengan. Terletak di sisi luar fossa xiphoideus 3 cun dari median tubuh dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, dilatasi lambung, rasa mual, batuk-batuk, neuralgia intercostalis dan lengan serta spasme jaringan otot perut dan jaringan otot pundak. Terletak di bawah ujung intern tulang rusuk K81 cun di bawah LB19 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, batuk-batuk, disfagia, meteorisme, perut berbunyi, diarrhea, spasme jaringan otot perut dan hematomesis. Terletak 1 cun lurus di bawah LB20 dengan kedalaman 57 mm. Indikasi, titik ini istimewa dan memiliki efek yang luar biasa baiknya untuk gangguan-gangguan lambung terutama gastritis, gastralgia, anoreksia dan indigesti. Terletak pada 1 cun di bawah LB21 dengan kedalaman 58 mm. Indikasi, acut gastritis, neuralgia epigastrika, anoreksia, indigesti, spasme gastrik. Radang usus halus, incontinentia urinae, hernia dan atonia lambung. Terletak pada 1 cun di bawah LB22 dengan kedalaman 58 mm. Indikasi, sama dengan lambung 22 ditambah dengan kolik usus halus, rasa mual dan snack pada legokan epigastrium, ulu hati, dementia, neurastenia dan komplikasi jantung karena avitaminose B1. Terletak pada 1 cun di bawah LB23 dengan kedalaman 58 mm. Indikasi, gastroenteritis menahun, epilepsi, schizopatiae, glositis, radang kelenjar sublingual, lidah bengkak disertai ulceratiae, nefritis, metritis, dysmenorrhea dan sterilitas. Terletak sejajar umbilicus 2 cun di luar median tubuh dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, gastroenteritis menahun, cacing dalam usus, diarrhea menahun, konstipatiae menahun, nefritis, endometritis, dysmenorrhea dan kemandulan.
terletak pada 1 cun di bawah LB25 dengan kedalaman 5-10 mm. Indikasi, spasme jaringan rectus perut dan usus serta neuralgia perut bagian bawah. Terletak pada 1 cun di bawah LB26 dengan kedalaman 5-10 mm. Indikasi, insomnia, kelemahan anggota gerak, spasme jaringan otot rectus perut dan konstipasi. Terletak pada 1 cun di bawah LB27 dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, nefritis, cititis, anuria, orchitis, mielitis, prolapsus recti serta radang rahim dan ovaria. Terletak pada 1 cun di bawah lambung 28 dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, orchitis, rasa nyeri pada penis, metritis, amenorrhea, penyakit-penyakit kelamin pada wanita dan pria serta leucorrhea. Terletak pada 1 cun di bawah LB29 dan 2 cun di luar median tubuh dengan kedalaman 2-3 mm. Indikasi, segala macam radang, gangguan-gangguan alat kelamin wanita dan pria serta lumbago. Titik ini merupakan titik utama untuk gangguan-gangguan gizi. Terletak pada permukaan anterior paha 13 cun di atas lipatan lutut di antara jaringan otot sartorius dan tensor fasciae latae dengan kedalaman 6 mm. Indikasi, lumbago, spasme jaringan otot paha, rasa nyeri dan paralise anggota gerak bawah dan adenitis inguinalis karena gonorrhea. Terletak pada permukaan anterior paha 7 cun di atas lipatan lutut antara jaringan otot rectus femoralis dan vastus lateralis externus dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, rasa dingin pada lutut, spasme anggota gerak bawah disertai rasa dingin, cefalalgia, kelemahan dan neuralgia tungkai serta radang-radang rahim. Terletak pada permukaan anterior paha lurus di bawah lambung 32-3 cun di atas ujung atas tulang patella dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, paralise jaringan otot pinggang disertai rasa dingin yang meluas ke seluruh paha dan lutut, kelemahan tungkai, kolik, spasme rahim dan diabetes. Terletak pada 1 cun di bawah LB33 dan 1 cun di luar legokan sisi luar lutut dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, neuralgia dan paralise pinggang serta lutut, mastitis, rasa nyeri pada puting susu dan rasa letih atau nyeri pada tungkai. Terletak pada sisi luar ujung atas tulang tibia di luar ligamentum patellae dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, artritis dan neuralgia atau paralise lutut serta kelemahan tungkai. Terletak pada permukaan antero-ekstern tungkai bawah di antara jaringan otot tibialis anterior dan tulang tibia 3 cun di bawah sisi bawah tulang patella dengan kedalaman 5-8 mm. Indikasi, gastritis akut atau menahun, pencernaan kurang lancar, spasme lambung, anoreksia, tubuh terus-menerus mengurus, radang mulut, peritonitis, flatulence, konstipatie, anuria, arteriosklerose, kongesti menekan pada leher, rasa letih, neuralgia atau paralise anggota gerak, kelemahan anggota gerak bawah, cefalalgia dan vertigo. Titik ini pada umumnya dipergunakan untuk radang mata dan jaringan tubuh abdominalis serta gangguan-gangguan syaraf. Bila titik ini digunakan secara teratur, dapat menjaga kondisi tubuh. Titik ini juga merupakan titik utama metabolisme basal. Terletak pada 3 cun di bawah LB36 di antara jaringan otot tibialis anterior dan tulang tibia dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, penyakit-penyakit gastrointestinalis, lumbago, hernia, anoreksia, pencernaan kurang lancar, kelemahan tungkai disertai udema, spasme atau paralise anggota gerak bawah, arthritis lutut, flatulence dan anemia otak. Terletak pada 3 cun di bawah LB37 di antara jaringan otot tibialis anterior dan tulang tibia dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, paralise anggota gerak bawah, arthritis lutut, kelemahan tungkai, tonsilitis serta radang-radang lambung dan usus. Terletak pada 1 cun di bawah LB38 di bawah jaringan otot tibialis anterior dan tulang tibia dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, spasme atau paralise anggota gerak bawah,
tonsilitis, hipersalivatiae, anoreksia dan kelemahan tungkai seluruhnya. Terletak pada permukaan anteroekstern betis sedikit di belakang jaringan otot ekstensor digitorum longus sama tinggi LB 38 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, spasme atau paralise anggota gerak bawah, pleuritis, absces hepar, cefalalgia disertai rasa panas pada dahi, konstipasi, anuria dan hipertensi. Terletak pada pergelangan kaki anterior di tengah-tengah persendian kaki di antara dua tendul dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, reumatisme deformans, myositis anggota gerak bawah, udema dahi, vertigo, cefalalgia, konstipasi, timpanisme dan anoreksia. Terletak di tengah-tengah punggung kaki di antara dua tendul 5 cun di atas LB 44 dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, neuralgia atau paralise anggota gerak bawah, arthritis kaki, odontalgia, gingivitis, epilepsia, timpanisme, anoreksia dan muntah-muntah. Terletak di atas punggung kaki di dalam segi metatarsi kedua dan ketiga, 3 cun di atas LB 44 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, udema dahi, congestimate, astenia, ascites, kenaikan suhu tubuh, flatulence, keluar keringat di waktu malam dan talalgia. Terletak pada punggung kaki sedikit di bawah persendian metatarsofalangeal jari kaki kedua pada sisi luar tulang metatarsus dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, intermittent fever, udema dahi, gingivitis, perut berbunyi, astenia dan rasa nyeri pada hernia. Terletak pada sudut akar kuku jari kaki kedua sisi ekstern dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, absces hepar, pencernaan tidak lancar, anemia cerebralis, impian yang menakutkan, tonsilitis, gingivitis, neuralgia atau adenitis inguinalis, ascites, atonia orbicularis dari bibir, rinitis akut dan dementia. Meridian limpalin pankreas, pitching, trayek, letak titik nyeri dan indikasi meridian paru-paru, veitching, aliran energi meridian paru-paru. Meridian paru-paru adalah meridian YIN, aliran energi. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.